Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang selalu ceria, cerdas, dan penuh percaya diri serta inovatif. Halo, jumpa lagi dengan Westi Guru Bahasa Indonesia kelas 9. Kalian masih semangat kan belajar dari rumah atau BDR? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Westi sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi pidato persuasif, yaitu tentang struktur teks pidato. Sebelum materi struktur teks pidato kita bahas hari ini, kita persepsi dulu ya, atau refreshing dulu dengan materi minggu kemarin atau materi sebelumnya, yaitu hakikat pidato yang telah kita pelajari minggu kemarin. Masih ingat hakikat pidato? Yaitu tentang pengertian pidato. Pengertian pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat. Jenis-jenis pidato. Masih ingatkah jenis-jenis pidato? Ada berapa jenis-jenis pidato? Terbagi menjadi 4. 1. Pidato informatif. 2. Pidato rekreatif. 3. Pidato persuasif. Dan 4. Pidato agitatif. Selanjutnya, metode pidato. Masih ingatkah dengan metode pidato? Metode yaitu cara berpidato dengan cara apa? Yaitu memoriter, terus manuskrip, dan impromptu dan ekstemporan. Masih ingat memoriter? Yaitu lepas teks, manuskrip yaitu membawa teks, impromptu yaitu serta-merta, mendadak tanpa persiapan, ekstemporan yaitu membawa secari kertas atau membawa catatan kecil. Nah, itu tadi materi minggu kemarin yang kita bahas sebelum membahas materi struktur teks pidato. Sudah paham anak-anak untuk materi kemarin? Nah, kali ini Besti akan membahas materi KD 3.1.2. Peserta kalian mampu menganalisis struktur teks pidato yang telah dibaca dan didengar. Kalian mampu menyusun teks pidato melalui pendekatan saintifik model berbasis proyek. Indikator KD, kalian membaca dan mengamati contoh teks pidato persuasif yang sudah disiapkan oleh guru atau setelah saya siapkan. Kalian dapat menentukan struktur teks pidato persuasif, gagasannya, pikiran, pandangan, arahan di dalam pidato persuasif. Kalian dapat menelaah pidato persuasif yang telah dibaca atau didengar. Itu tadi indikator KD. Tujuan pembelajaran KD 3.1.2, kalian mampu menganalisis struktur teks pidato melalui pendekatan berbasis teks pemodelan. Itu tadi tujuan pembelajaran kali ini. Ini adalah materi teks pidato persuasif yang akan kita bahas dalam materi pidato itu, yaitu kemarin sudah hakikat teks pidato. Hari ini kita bahas struktur teks pidato persuasif atau struktur kebahasaannya, dan 3 ciri kebahasaan teks pidato persuasif, contoh pidato persuasif dan latihannya. Ini pengertian dari pidato tadi ya, sudah saya jelaskan di KD sebelumnya. Struktur teks pidato persuasif. Strukturnya ada pembuka,
isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, yaitu pembukaan teks pidato terdiri atas dari 3, yaitu nanti ada dijelaskan di sini, ya. Ada apa saja? Salam pembuka, salam bentuk memulai pidato. Salam pembukanya bagaimana untuk salam pembukanya? Tentunya kalian sudah tahu. Salam pembuka yaitu dalam pidato biasanya dilakukan dengan ucapan-ucapan salam. Kepada siapa? Kepada audien. Nanti contohnya selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Misalkan itu adalah contoh salam pembuka di dalam sebuah pidato. Terus ada apa saja sudah ya. Terus sapaannya, bagian untuk menyapa pendengar tadi sudah ya. Menyapa audien yang hadir biasanya dimulai dari orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi. Misalkan dari kepala sekolah, misalkan sebuah sekolah ada kepala sekolah. Disapa dulu kepala sekolahnya, setelah itu para dewan guru, setelah itu staf TU, dan para siswa. Sudah paham? Ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan harus disampaikan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya pidato yang disampaikan membawa manfaatnya. Ucapan syukurnya sudah tahu ya, ucapan penghormatan atau ucapan syukur kepada Tuhan. Nanti ada contoh-contohnya ya sayang. Ucapan syukurnya biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidatonya terhadap Tuhan karena dirinya dan audien diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Sudah paham? Terus ucapan terima kasih, yaitu tak lupa pula ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan atau mengundang pembicara untuk berpidato. Terus tujuan pidato tadi berisi pembuka topik pidato. Ini contoh loh ya, contoh dalam pembuka pidato. Tadi sudah saya jelaskan ya di depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh bisa kelas 9A, 9B, 9C, dan lain sebagainya. Ya, sudah bisa dibaca sendiri. Yang mana salam pembuka, yang mana sapaan, yang mana ucapan syukur, yang mana ucapan terima kasih, yang mana tujuan. Coba untuk salam pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sapaannya yang terhormat, Ibu Wali kelas, kelas 9 apa, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Ucapan syukurnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan. Terus ucapan terima kasihnya, terima kasih kalian sudah datang di acara ini. Tujuannya, maksud saya untuk menjelaskan tentang pentingnya disiplin. Nah, itu tujuan pidato tentang kedisiplinan. Kalau temanya tentang kedisiplinan. Di dalam isi pidato persuasif terbagi menjadi 3. Penguatan posisi, pernyataan posisi, dan tahap argumen. Perhatikan pemaparan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Contohnya, pernyataan posisi, tahap argumen, ya posisinya, kedisiplinan mungkin adalah momok bagi kita jika kita tidak terbiasa melakukannya. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita ambil dari sikap disiplin diri yang kita miliki. Kehidupan kita akan lebih teratur, kedisiplinan terjaga, dan juga kegiatan kita akan lebih terarah. Itu
pernyataan posisi. Tahap argumen yaitu pendapat, ya kalian baca sendiri, ada di sini, ada di slide kamu, ada di Google Classroom-nya, sudah ada di teks, sudah dibaca anak-anak, sayangku, cintaku, pelita hatiku, anak-anak kelas 9 yang cerdas, inovatif. Sudah dibacanya ya. Lanjut. Ini tadi masih lanjutan tahap argumen. Terus penguatan pernyataan posisi. Penguatan, memperkuat. Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, untuk membantu menumbuhkan rasa disiplin diri, kita perlu seseorang sebagai pembimbing kita. Misalnya orang tua kita atau teman kita yang bisa kita percaya. Orang tua kita yang membantu kita untuk bersikap disiplin. Orang tua kita yang akan selalu untuk mengingatkan kita untuk bangun tepat waktu. Orang tua kita yang akan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, pulang sekolah tepat waktu, dan belajar setiap hari. Untuk teman kita di sekolah, kita bisa meminta untuk membantu kita membuat daftar tugas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Itulah penguatan pernyataan posisi. Penutup pidato atau kesimpulannya ada simpulan. Simpulan berisi ringkasan atau simpulan dari isi pidato. Terima kasih, ucapan terima kasih kepada pendengar. Permohonan maaf pembicara atas kesalahan atau kata, perbuatan dalam menyampaikan pidato. Barangkali ada salah-salah kata, khilaf yang tidak disengaja, sang orator atau sang pembicara akan meminta maaf di dalam pidatonya. Salam penutupnya yaitu salam yang digunakan untuk menutup sebuah pidato. Ya, simpulan pendek pidato yang diuraikan sebelumnya. Itu tadi contoh-contohnya. Nanti ada lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya, ya. Ada LKPD-nya, nanti kalian kerjakan di buku tulis atau di folio bergaris. Kamu catat nama lengkap, nomor absen, dan kelasmu. Setelah kamu tulis, kamu foto, dikirim ke Google Classroom. Sudah paham anak-anak ya? Itu tadi contoh-contohnya. Kesimpulan materi, ya, kesimpulan materinya tadi yang telah kita pelajari di struktur teks pidato KD 3.1.2, yaitu struktur teks pidato persuasif. Ya, ada 3 bagian, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Terus hal-hal yang dapat mengisi penutup yaitu apa saja tadi? Berisi simpulan pendek, berisi permintaan maaf kepada hadirin, dan berisi salam penutup. Ya, itu tadi kesimpulannya. Ada yang belum paham, ada yang belum jelas untuk kesimpulannya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Ada yang belum paham? Saya ulang. Kesimpulannya sudah paham ya anak-anak ya? Tadi saya ulang, teks pidato persuasif memiliki 3 bagian, ya, pembukaan, isi, dan penutup. Tentunya kalian sudah paham ya. Terus hal-halnya yang dapat mengisi bagian penutupnya yaitu bagian berisi simpulan pendek, permintaan maaf kepada hadirin, dan salam penutup. Sudah paham anak-anak? Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat materi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.